Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang apa hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi terbaru, serta tips dan trik menarik yang seputar teknologi sains dan teknologi itu sendiri tentunya. Ya, kalau kali ini saya ingin membahas sebuah hal yang berbau dengan tanaman yang cukup ngetren ya. Nah, di Indonesia saat ini kan ngetrennya kita melihat drama Korea nih. Tapi apakah kalian tahu Korea julukannya adalah apa? Betul, negeri ginseng. Itulah yang akan saya bahas hari ini, di mana ginseng itu memang merupakan tanaman-tanaman yang cukup lama digunakan sebagai bahan-bahan herbal. Jadi kalau teman-teman yang penggila K-pop, penggila drakor itu sebenarnya boleh lah kalau ada suatu masalah itu mengonsumsi ginseng secara tepat dosisnya. Karena gini-gini juga ada efek sampingnya loh ginseng itu. Dan ginseng sendiri itu sebenarnya adalah tanaman herbal dengan khasiat tinggi yang berjenis tumbuhan akar. Betul. Karena khasiatnya tinggi, itulah mengapa banyak ilmuwan yang menggunakan ini sebagai obat-obatan dengan kandungan kadar yang ada di dalam ekstrak ginseng tersebut. Ginseng sendiri sejatinya itu ada dua jenis, yaitu warna putih dan warna merah, serta ada ginseng Amerika dan ginseng Korea. Untuk ginseng Amerika namanya Danax quinquefolios dan Korea itu Panax ginseng. Namanya Panax juga nih untuk yang Amerika nih. Terus kandungan utamanya ini tetap sama tapi ya, yang hanya membedakan tuh di mana ginseng ini bisa bertumbuh dan ya menghasilkan bibit. Dan kalau teman-teman tanya loh, kandungan apa yang ada dalam ekstraknya sehingga digunakan banget adanya ginseng ini untuk kesehatannya, ada gintonin dan ginsenosida. Ini kalau saya salah ngomong tuh bisa di genosida, repot ini. Ginsenosida, dimana ini nantinya akan saya bahas. Ya, negeri ginseng Korea itu kan memang kulturnya banyak banget. Dan kalau teman-teman lihat di drakor itu kan banyak orang Korea yang kadang minum ekstrak dari ginseng ini dengan seduhan air panas seperti orang-orang Indonesia nyeduh teh itu loh. Dan bisa dibilang ya memang konsumsi di sana juga besar. Sebenarnya nggak cuma di Koreanya aja, di Jepang, di China juga banyak yang menyeduh ginseng untuk membuat tubuh jauh lebih rileks dan lebih hangat biasanya. Karena keunikan dalam ginseng itu adalah dia tuh merupakan tanaman yang menghasilkan panas agar tubuh itu menjadi lebih hangat di suhu udara dingin. Tapi tanaman ini tumbuhnya itu rata-rata di negara yang dingin malah gitu loh. Jadi di negara-negara tropis justru ginseng tuh nggak cocok untuk tumbuh di situ. Dan dikatakan juga ya memang nggak sesuai dengan genusnya mungkin ya. Oke, jadi gitu. Oke, kita akan langsung bahas manfaat-manfaatnya. Di podcast kali ini sih kayaknya nggak panjang, jadi kita langsung aja. Meredakan tingkat stres tuh yang pertama. Nah, ini bisa diketahui kan, teman-teman tahu kan ceritanya kalau negara-negara kayak Korea, China, Jepang itu tingkat stres manusianya sangat tinggi. Itulah mengapa jumlah orang bunuh diri di daerah-daerah sana juga sangat tinggi. Tapi ini secara nggak langsung kalau orang rutin minum ginseng katanya sih meredakan stres, tingkat stres apalagi yang tinggi, karena sistem saraf tubuh tetap terjaga dengan rangsangan yang ada dalam metabolisme serta tingkat energi tubuh dengan adanya kandungan dalam ekstrak ginseng. Senyawa kimianya yaitu patogen. Nah, ini sudah banyak ya di tumbuhan-tumbuhan lain sebenarnya, cuma mungkin khusus untuk ginseng itu juga berpengaruh dalam meredakan stres pada ginseng. Karena memang kalau nggak salah di ilmu psikologi sih memang ini dibahas patogen itu. Adanya patogen ginseng ini ya bisa dibilang mengganggu kadar hormon yang tidak baik ketika tubuh sedang stres. Kemudian nantinya patogen tersebut akan membantu menciptakan ya seperti hormon pada jiwa itu agar konsumen lebih nyaman ketika meminum ginseng ini nantinya. Ya, jadi ekstrak-ekstraknya itu ya. Memang tingkat stres itu kan harus diredam. Ini sih sebenarnya terutama untuk perempuan-perempuan nih yang biasanya stres atau di tengah masa pandemi ini kan bingung mau ngapain, ya bisalah dengan menyeduh ginseng alami kemudian diminum sendiri. Terus ini nih salah satu yang penting nih untuk perempuan-perempuan, penjaga penampilan sejati, mencegah penuaan dini. Kata siapa ginseng itu nggak punya antioksidan? Ternyata bisa dikatakan antioksidan dari ginseng itu sangat tinggi. Itu yang membuat dia membantu dalam ginseng menangkal efek negatif radikal bebas yang bisa menyerang tubuh suatu ketika. Dan juga sel-sel dalam tubuh itu tetap bisa sehat karena radikal bebas itu kan nggak masuk otomatis ya. Dan rangsangan juga dari ginseng ini ke aliran darah ke seluruh tubuh juga termasuk dalam sel kulit tubuh. Secara otomatis tubuh akan terlihat makin lembab kulitnya terutama dan awet muda tampaknya. Ya mungkin itu ya rahasia orang Korea itu kelihatannya awet muda terus udah putih ya kulitnya gitulah. Kulitnya sih katanya memang terkenal sehat-sehat. Terus melawan sel kanker ganas ya, ini sih sebenarnya hampir berkaitan dengan dari penuaan dini. Kenapa? Karena kan radikal bebas itu kan membuat tubuh itu menjadi kelihatan lebih tua dari yang seharusnya. Dan radikal bebas juga memicu adanya kanker loh pada tubuh. Ini sudah sering banget. Dan ini tuh karena ginsen nosidanya
yang dimana menangkal munculnya resiko berbagai jenis kanker yang bisa terpicu ke suatu ketika. Dan ini juga adanya antioksidan membantu dalam penelitian ilmiah yang terjadi di beberapa tempat tuh, terutama di Amerika sama di Korea sendiri tuh, itu menurunkan resiko sampai 16% dalam menangkal sebuah terjadinya resiko kanker. Terus banyak juga yang mengatakan bisa penyakit yang berbahaya itu bisa diobati dengan tumbuhan ginseng ini jika rutin meminumnya dengan kadar yang dibutuhkan. Dan bila orang-orang yang menjalani kemoterapi, maka ginseng ini akan meningkatkan kesehatan dan mengurangi efek samping dan ya bisa dibilang meningkatkan efek positif yang dalam pengobatan kanker secara proses dan secara rawat jalan. Untuk perempuan-perempuan juga yang imunnya merasa kurang tuh, terutama ketika kalau nggak salah sih, tapi nggak tahu ya, semoga sih. Karena itu tuh biasanya ginseng juga bisa diminum lah. Ini karena ginseng itu membantu agar Anda tuh mendapatkan antimikroba, antioksidan, dan anti alergi. Ya, ini kan sangat menjengkelkan ya tentunya ya kalau teman-teman mudah terkena penyakit karena bakteri, karena mikroba itu memang sebenarnya nggak bagus. Sama-sama berbahayanya seperti virus juga. Dan membuat imun tuh jauh lebih kuat tuh penting agar berbagai macam penyakit yang mendesak itu nggak akan datang. Terus karena itu juga penyakit-penyakit macam-macam yang influenza, rotanovirus, respiratory syncytial virus. Nah, kalau teman-teman tahu, rata-rata ginseng itu digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, dan pada saluran nafas itu, paru-paru itu juga ginseng itu dibutuhkan katanya. Dan banyak juga vaksin-vaksin ini karena itulah yang memiliki ekstrak ginseng. Ya nggak mungkin dong sebuah negara Korea itu nggak mungkin tidak memanfaatkan ginseng ini sebaik mungkin, karena image ginseng itu hanya pada negara mereka. Padahal ginseng itu ada di Amerika, tapi Amerika nggak dapat karena mereka tetap negara adidaya. Nah, karena tadi saya sudah katakan efek sampingnya, ada juga beberapa efek samping ginseng yang perlu Anda cermati betul ketika mengonsumsinya. Seperti ini, jangan konsumsi ketika sedang hamil dan menyusui. Ini bagi para perempuan nih, para ibu-ibu muda nih. Ya, karena khususnya terdapat pada ginseng Amerika, katanya kandungan yang ada dalam ginseng kalau terlalu banyak diminum itu mampu menyebabkan tumbuhnya bayi ketika berkembang dalam janin itu menjadi kurang baik dan menjadi bisa, cacat. Sebenarnya kalau yang ibu menyusui sebenarnya nggak ada penelitian lebih lanjut yang mengatakan berbahaya, tapi kan karena ini berhubungan dengan janin, jadi hati-hati dan kurangi saja dulu. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi kurangi saja dulu. Ini untuk teman-teman yang punya insomnia parah nih juga nggak boleh nih. Ya nggak boleh karena ya bisa dibilang terlalu banyak adanya kadar dalam kandungan ekstrak ginseng itu juga membuat orang sulit tidur. Apalagi sampai ginseng Amerika yang memiliki dosis lebih tinggi dibanding ginseng Korea, ginseng Asia. Nah, karena sulit tidur pastinya akan mendapatkan sakit kepala. Sakit kepala itu gejala yang wajar dan sering sih sebenarnya, tapi kalau terlalu sering juga nggak baik. Gangguan pencernaan ya itu sih pasti lah, karena ini kan tanaman herbal itu kan kalau terlalu tinggi, gak usah ginseng lah, beberapa tanaman herbal lain juga kalau terlalu tinggi penggunaannya pasti akan membuat perut sakit dan menjadi gangguan. Mulut kering, iya karena panas, karena dalam tubuh kan panas terus gitu loh kalau minum ginseng terlalu banyak. Karakter ginseng itu memang panas, ya itu tadi, karena aslinya dulunya ginseng itu digunakan banyaknya itu untuk menetralkan agar tubuh itu menjadi tetap hangat di suhu yang udaranya dingin, karena memang tumbuhnya ginseng sendiri kan di negara-negara yang dingin gitu loh. Ya bisa dibilang seperti itu, analoginya aja ya teman-teman. Nah, terus ginseng itu tepatnya untuk diminum oleh orang-orang seperti apa? Ya untuk anak-anak muda boleh lah, untuk anak-anak mahasiswa tuh, yang perempuan-perempuan tuh boleh, ibu-ibu boleh sebenarnya, tapi yang penting sudah lepas dari masa kehamilan, masa menyusui itu lebih baik. Karena pada dasarnya memang ini baik sih sebenarnya untuk tubuh, tapi yang penting kadarnya ada, dan konsultasilah pada dokter. Dan kalau teman-teman beli produk-produk yang seperti semacam kesehatan untuk kulit, terus ya kayak suplemen itu, konsultasilah pada dokter dahulu dan ketahui betul kadar yang ada pada tadi itu suplemen tadi dan obat-obatan tadi, karena pada dasarnya ginseng itu memang perlu tetap pembinaan dari dokter dan harus didampingi oleh konsultan tentunya. Dengan begitu Anda tidak akan sampai mengalami tadi efek samping yang berlebih tadi. Itu aja yang ingin saya sampaikan tentang ginseng. Ini mungkin podcast terpendek kita ya selama ini, karena yang penting teman-teman tahu bahwa science of plant itu banyak ginseng, dan saya cukup tertarik karena saat ini ginseng banyak mulai dibicarakan lagi karena memang ada kandungan untuk mencegah kanker. Itu oke, thank you for listening. Jaga kesehatan terus, sayang orang di rumah, dan jangan lupa untuk follow Twitter saya untuk teman-teman yang konsultasi masalah IT atau masalah gadget apapun itu, silakan konsultasikan pada saya. Oke, thank you. See you in the next chapter. Bye.